Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Utama dengan NIM G002613 dari Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai laporan anatomi 2003. Untuk soal yang pertama, Arjo seorang pria berusia 68 tahun datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang semakin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaan 1. Penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. B. Substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Yang C. Substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara beruntun anatomi penyusun batang otak. Oke, jadi yang pertama dari yang substansia nigra. Letak anatomis substansia nigra itu terletak di mesencephalon atau otak tengah, yaitu bagian superior dari tunjus encephalikus atau batang otak. Secara detail, posisinya itu terletak di tegmentum mesencephali membentang sepanjang mesencephalon secara bilateral. Kemudian tuh posisinya berada di antara trus cerebri, ventral, dan nukleus ruber atau dorsal. Pada potongan melintang mesencephalon, substansia nigra itu tampak seperti pita berpigmen gelap yang memisahkan tegmentum dari crus cerebri. Ia terbagi dari dua bagian, yaitu pars compacta dan juga pars reticulata. Selanjutnya, ganglia basalis. Ganglia basalis adalah kumpulan nukleus subkortikal yang berperan dalam regulasi dan modulasi gerak motorik volunter. Nah, struktur penyusunnya apa aja? Itu ada striatum. Striatum itu merupakan input utama ganglia basalis yang terdiri dari nukleus caudatus, yang merupakan struktur melengkung mengikuti ventricle lateralis, dan kepala kabutnya itu berada di lobus frontalis, dan juga ada putamen. Putamen itu terletak di lateral dari kapsula interna bersama nukleus caudatus yang disebut dengan neostriatum. Dan yang ketiga ada nukleus accumbens, di mana dia itu merupakan bagian ventral striatum berkaitan dengan sistem reward. Kemudian ada globus pallidus atau pallidum yang terdiri dari pars externa sama pars interna, di mana pars externa ini berperan dalam sirkuit indirect, pars interna itu merupakan output utama ganglia basalis bersama SNPR. Kemudian ada nukleus subthermicus atau STN, dia terletak di diencephalon di bawah thalamus. Dia berperan penting dalam jalur indirect ganglia basalis dan juga terdapat target di brain stimulation pada terapi Parkinson. Kemudian ada substansia nigra. Substansia nigra ini terdiri dari pars compacta atau SNPC dan pars reticulata SNPR. Pars compacta ini merupakan input modulasi dopaminergic ke striatum, sementara pars reticulata itu output ganglia basalis. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak. Jadi yang pertama adalah mesencephalon. Ini ukurannya panjangnya kurang lebih 2 cm. Batasnya yang superior itu di encephalon atau thalamus dan hipotalamus, dan juga batas di commissura posterior. Kemudian yang di inferior batasnya itu pons, yaitu batas di sulcus pontomosencephalicus. Kemudian juga ada lumen di situ, aqueductus mesencephalis silvius yang menghubungkan antara ventrikel ketiga ke ventrikel 4. Kemudian juga ada komponen mesencephalon terdapat beberapa komponen mesencephalon, seperti yang pertama ada tectum atau lamina quadrigemina terletak di dorsal dari aqueductus dan terdiri dari 4 tonjolan, yaitu colliculus superior yang sepasang yang merupakan pusat refleks visual, dan colliculus inferior yang merupakan pusat refleks auditori. Selanjutnya ini ada tegmentum mesencephali. Dia terletak di antara tectum dan crus cerebri, berisi nukleus ruber, substansia nigra, Parallel dual Gray, Nucleus oculomotorius, Nucleus trochlearis, dan juga Nucleus Edinger. Kemudian juga ada Formatio reticularis mesencephaly. Yang ketiga ini ada crus cerebri, di mana dia itu merupakan sepasang bandel serat besar saraf di ventral mesencephalon. Dia di mana itu pada sepertiga medialnya merupakan tractus corticopontine, di sepertiga tengahnya merupakan tractus corticospinal dan corticovalvular. Sepertiga lateralnya merupakan tractus corticopontine. Nah, di antara kedua crus cerebri terdapat fossa interpendicularis, di mana dia itu merupakan tempat keluarnya nervus 3. Yang kedua pons. Pons ini ukuran panjangnya kurang lebih 2,5 cm. Batasnya superiornya itu mesencephalon, batasnya di sulcus pontomesencephalicus, dan inferiornya itu di medulla oblongata. Batasnya di sulcus bulbopontinus. Untuk yang posterior, batasnya ini berhubungan dengan cerebellum via pedunculus cerebralis. Lumennya ini berada di bagian atas ventrikel 4. Komponen pons dari ventral dorsal itu ada basis pontis,
pars ventralis yang terdiri dari nuclei pontis, strat transversal, dan tractus corticospinal corticobular. Dan ini ada tegmentum pontis. Tegmentum pontis ini berisi nukleus dan tractus penting seperti nukleus sensorik yang terdiri dari nukleus principalis nervus 5, nukleus spinalis nervus 5, nukleus vestibularis, nukleus cochlearis. Kemudian untuk yang nukleus motorik ini terdiri nukleus motorius nervus 5, nukleus nervus 6, nukleus nervus 7, dan pedunculus cerebralis ini terdiri dari pedunculus cerebralis superior, pedunculus cerebralis medius, dan pedunculus cerebralis inferior. Dan yang ketiga itu adalah medula oblongata. Medula oblongata ini ukurannya panjangnya kurang lebih 3 cm dengan batas superior itu berupa pons di sulcus bulbopontinus. Untuk yang di inferior itu medula spinalis batasnya di foramen magnum, dan lumennya ini dari bagian bawah ventrikel, yang ventrikel 4 atas, dan calis centralis yang bagian bawah. Untuk komponen medula oblongata dari ventral ke dorsal itu ada permukaan ventral yang terdiri dari piramid, ficus pyramidum, dan juga fissura mediana anterior. Kemudian untuk yang permukaan lateral ini terdiri dari olive atau sulcus anterolateral, dan juga sulcus posterolateral yang merupakan tempat keluarnya nervus 9, 10, dan juga 11. Kemudian juga ada permukaan dorsal, yaitu permukaan dorsal yaitu nukleus glacialis dan tuberculum gracil, nukleus alvenatus dan tuberculum calcaneatum, dan juga akson dari nukleus gracilis dan cuneatus menyilang sebagai fibrae aquae internae. Kemudian dilanjutkan di Tegucigalpa lemniscorum dan lemniscus medialis. Dan yang keempat ini ada tegmentum medullae. Tegmentum medullae ini terdiri dari nukleus cranialis apa aja, yaitu adalah nukleus ambicus, yaitu merupakan nukleus motorik nervus 9, 10, 11 untuk otot faring, laring, palatum untuk menelan dan bicara, dan juga nukleus dorsalis nervus 10 untuk parasimpatis visceral seperti jantung, paru-paru, dan nukleus tractus solitarius yaitu sensorik visceral dan rasa. Kemudian ada nukleus nervus 12 hypoglossal untuk otot lidah. Soal yang kedua, yaitu Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda, diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak. Akibatnya ada penyumbatan pada pembuluh darah. Yang A, jelaskan sistem vaskularisis circulus arteriosus bilisi. Yang B, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, encephalon, pons, dan medial oblongata, dan juga gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa aja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi nukleus atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Baik, langsung aja untuk yang pertama. Ini tentang circulus arteriosus bilisi. Jadi circulus arteriosus bilisi ini adalah arteri berbentuk poligon di dasar otak yang menghubungkan sistem karotis atau anterior dan sistem vertebrobasilaris atau posterior. Komponen penyusunnya yang pertama dari sistem anterior itu ada pertama ada carotis interna, arteri carotis interna yang asalnya dari arteri carotis communis dengan dia itu masuk cranium melalui canalis caroticus. Kemudian ada arteri cerebri anterior yang berasal dari arteri carotis interna, di mana dia akan memperdarai lobus frontalis dan juga parietalis medial. Kemudian ada arteri cerebri media, di mana dia berasal di arteri carotis interna juga, di mana arteri cerebri media itu merupakan yang terbesar ya. Jadi dia memperdarai lobus temporal dan parietalis lateral. Kemudian ada arteri communicans anterior, di mana ia menghubungkan antara arteri cerebri anterior kiri kanan, dan dia itu merupakan bagian terpendek dari circulus arteriosus bilisi. Selanjutnya yang dari sistem posterior atau vertebrobasilar, ini pertama ada arteri vertebralis asalnya dari arteri subclavia. Dia itu masuk cranium melalui foramen magnum, dan juga ada arteri basilaris, dia merupakan gabungan arteri vertebralis kiri dan kanan. Dia berjalan di ventral pons. Kemudian ada arteri cerebri posterior, di mana asalnya dari arteri basilaris, dan dia itu memperdarai lobus occipitalis dan temporal inferior. Kemudian juga ada arteri communicans posterior, di mana ia menghubungkan arteri carotis interna ke arteri cerebri posterior. Dia itu perannya sebagai jembatan antara sistem anterior dan juga posterior. Lanjut soal yang kedua. Jadi soal yang kedua itu untuk jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun anatomi batang otak. Pertama kita ada mesencephalon. Jadi mesencephalon ini bagian paling superior dari batang otak.
Batas atasnya itu di encephalon atau thalamus. Komponen utamanya apa aja? Pertama ada tektum, seperti yang saya sampaikan tadi, teknum, lamina quadrigemina dengan colliculus superior inferior, juga ada tegmentum, desinucleus, ruber, substantia nigra, dan juga flux cerebri. Dan juga ada aqueductus mesencephalis LTI yang menghubungkan ventricle 3 dan 4. Ada pons juga, pons itu merupakan bagian tengah batang otak, di mana dia tampak sebagai tonjolan besar di bagian ventral, terdiri dari pars ventralis pontis dan juga tegmentum pontis. Ia berisi nukleus nervus 5, 6, 7, 8, dengan bagian bawahnya itu adalah sulcus bulbopontinus. Dan yang ketiga, bagian ketiga ini ada medulla oblongata. Medulla oblongata ini merupakan bagian paling inferior di bagian batang otak, di mana dia itu akan melanjutkan diri menjadi medulla spinalis setinggi foramen magnum dan berisi pusat pistal seperti respirasi, kardiovaskular, untuk penalan juga, dan juga terdapat piramid di situ dan olive. Pada medulla oblongata ini juga berisi nukleus nervus 9, 10, 11, dan 12. Ini kemudian untuk soal yang terakhir tadi, untuk gejala pada jelaskan nervus cranialis apa saja. Oke, jadi nervusnya ada pertama ada yang nervus 5 yaitu trigeminus, dia fungsi utama sensorik wajah plus motorik mastikasi. Lokasi nukleusi pons itu di tegmentum pons atau atas tengah. Gejala lesinya itu seperti mati rasa pada wajah, gangguan ungunya. Dan yang keenam itu ada abdusen, dia fungsi utama untuk gerak mata lateral melalui musculus rectus lateral. Lokasi nukleus di ponsnya itu ada tegmentum pons bawah, di mana gejala lesinya itu seperti diplopia dan subtropia. Kemudian yang ada nervus 7, di mana facialis berarti fungsi utamanya untuk ekspresi wajah, rasa lidah, dan lokasinya itu ada di tegmentum pons. Gejala lesinya itu paresis wajah. Kemudian ada nervus 8, itu nama vestibulocochlearis, fungsi utamanya itu untuk pendengaran dan keseimbangan. Lokasi nukleusnya itu di pontomedullary junction, di mana dia gejala lesinya seperti vertigo, tuli, dan juga nystagmus. Mungkin sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.